Padahal paman beliau ini bukan satu orang loh. Ada Abu Thalib, ada Hamzah, ada Abbas, ya, ada Abu Lahab lagi, ya. Dan pada saat itu Abu Lahab belum jadi Abu Lahab, ya. Saat itu belum lagi, masih Abu Gad kayaknya, ya. Kalau Abu Lahab, ya, masih sangat sayang kepada keponakan beliau ini. Aku mengembala kambing dengan mendapatkan upah daripada ahli Mekah. Dapatkan upah daripada ahli Mekah. Nah, sambil membantu paman beliau yang memang secara finansial sangat sulit. Nah, dan ternyata faktanya kita dapatkan dalam hadis yang lain bahwa tidak ada nabi-nabi diutus terdahulu illa ra'a ghanam, kata Nabi. Pasti mereka juga mengembala kambing. Ternyata mengembala kambing itu bukan karena hana bolain. Ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah senang sekali kami diberikan izin oleh Allah untuk bersua dan juga kita berjumpa dalam majlis di Masjid Al-Muntaha, ya, PIM yang dimuliakan Allah. Dan alhamdulillah akhir tahun lalu kami datang dan alhamdulillah tahun ini Allah izinkan kembali kita bersua dalam majlis ini. InsyaAllah semata-mata mengharapkan keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perjumpaan kita. Allah berikan kebaikan-kebaikan selalu bersama dan saling kita berbagi. Dan kami mengajak semua kita yang berhadir di sini untuk sama-sama kita akan kita sama-sama meniatkan untuk i'tikaf di masjid. Sama-sama kita meniatkan untuk menunggu solat isya berjamaah. Dan juga sama-sama kita meniatkan untuk menuntut ilmu, ya, insyaallah. Banyaknya niat-niat kebaikan yang kita niatkan, ini semua akan melipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menunggu solat setelah solat itu perintah daripada Nabi, bahwa intizarus solah ba'da solah, yaitu menunggu solat setelah solat. Ini adalah merupakan masuk dalam seperti kita sedang solat juga. Yang menunggu solat setelah solat sama dengan sedang solat, ya, begitu pahalanya. Jadi selama kita menanti dan menunggu, ya, selama itu kita berada dalam seakan-akan sama dengan kita sedang melaksanakan solat. Nah, jadi sama-sama kita meniatkan untuk itu. Nah, dalam pertemuan kali ini kami membahas karena ini adalah Maulid Nabi SAW, peringatan Maulid Nabi. Orang Aceh memperingatinya sampai berapa? 3 bulan. Maka kami berinisiatif untuk menyampaikan topik Maulid Nabi SAW melalui ibrah-ibrah sosial yang bisa kita ambil daripada sejarah hidup Nabi SAW, yang ini merupakan kewajiban daripada kita untuk meneladani kehidupan Nabi dan mempraktekkannya nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah itu suri tauladan yang baik
bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan juga hari akhirat dan banyak menyebut Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan membahas runut sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti kita akan mengambil ibrah pelajaran dalam kehidupan kita, ya. Nah, pertama adalah ijma' dan sepakat para ulama dan sejarawan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ummah sepakat kalau Nabi itu dilahirkan dari seorang ibu bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Jadi beliau punya ayah, punya ibu, berbeda dengan Nabi Isa alaihi salam, ya. Nabi Isa alaihi salam yang beliau punya ibu tapi ayah beliau tidak ada, tapi itu mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ya, kita lihat, kita wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ini adalah bashar. Dari sisi biologis, dari sisi jasadi, ya, Rasulullah itu adalah basyarum mislukum, adalah bashar sama seperti kalian, yang dilahirkan oleh seorang ibu, ya, memiliki seorang ayah dan juga perlu kepada hajah basyariah, ya. Beliau makan minum, beliau pergi ke pasar, beliau juga ada punya anak, dan beliau menikah dan memiliki anak. Ini adalah semua adalah sifat-sifat dan hajah basyariah, ya, dari sisi basyarnya. Jadi kita wajib meyakini akan itu, ya. Jangan sampai cinta kita kepada Nabi menjadikan seakan Nabi itu tidak ada sisi basyariah beliau, ya. Cinta-cinta kita kepada Nabi, kita wajib meyakini akan hal tersebut. Jangan sampai justru cinta kita kepada Nabi seakan-akan menjadikan Nabi itu sisi basyariah beliau itu seakan tidak sama dengan kita. Kita wajib meyakini justru itu menjadi penyebab daripada keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat diutus sebagai bashar sama seperti kita. Kemudian sisi lain setelah itu adalah ketika Rasulullah dilahirkan, Rasulullah tidak memanggil seorang ayah. Duluan ayahanda beliau wafat. Umur 2 tahun ayahanda beliau sudah wafat. Umur 2 bulan dalam kandungan ayahanda beliau wafat. Menurut sebagian para sejarawan mengatakan demikian. Jadi lahirnya beliau tidak memanggil ayah, tidak melihat kepada ayahanda beliau. Sekarang kita bandingkan dengan kita, ya. Kita lahir, alhamdulillah, kebanyakan kita, saya yakin kebanyakan kita memiliki ayah dan punya ayah dan melihat ayah kita. Bahkan mungkin gitu melik le ayah katanya, ya, gitu me picerok le ayah lo. Kan cuma nama tang gulit le ayah katanya, ya, gitu me cudrinya belum le ayah katanya. Ya. Pertanyaannya sekarang, mana lebih baik kita dengan Nabi Muhammad dalam posisi itu? Anda boleh jawab kan? Menyagitanya yang tahu lebih baik tanya orang Nabi Muhammad, mungkin boleh jawab, ya. Ya. Tapi Nabi Muhammad lahir tidak melihat sosok ayahanda beliau. Jadi di sini perlu pelajaran penting kita ambil bahwa ketika Allah jadikan kehidupan seseorang seperti itu, bagi kita itu musibah. Tidak memiliki ayah, kita tidak melihat sosok ayah ketika awal dilahirkan, itu kamu musibah hidup. Tapi itu terjadi dengan Nabi Muhammad, calon seorang nabi, dan ini adalah orang yang dikasihani oleh Allah, disayang Allah dan dicintai Allah. Bagaimana boleh orang yang paling dicintai Allah tapi dari awal menurut kita ada musibah dalam hidupnya? Kalau berarti dengan demikian tidak identik antara yang kita anggap musibah dalam hidup dengan kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah. Jadi jangan kita berpikir bahwa apabila ada musibah dalam hidup bahwa kasih sayang Allah sedang tidak ada sama kita. Kalau musibah dalam hidup berarti ini Allah tidak sayang sama kita. Itu tidak benar. Tidak identik demikian. Terjadinya musibah pada diri kita dalam hidup bukan berarti kasih sayang Allah tidak ada. Bayangkan itu. Rasulullah dari sejak awal beliau tidak memanggil ayahanda beliau, yang menurut kita adalah salah satu musibah dalam hidup, tidak memandang ayah ketika lahir, ya. Tapi beliau orang yang paling dikasihani Allah dan paling disayang Allah, dicintai Allah.
Nah, jadi kita juga demikian. Kalau terjadi sesuatu dalam hidup yang menurut kita musibah, jangan hubungkan itu dengan bahwa ya Allah tidak cinta sama saya, Allah tidak sayang sama saya, maka musibah ini terjadi. Ya. Bahkan ada yang bilang begini, ada yang marah lagi ya, ada yang marah mengatakan bahwa ketika orang sakit ya dijenguk oleh saudara-saudaranya, lalu dibilang bahwa insya Allah mudah-mudahan terhapus dosanya dengan ada sakit. Tersinggung dia. Kenapa? Emangnya saya banyak dosa? Ya, pelon ledak dosa. Ya. Ya, daripada ini depur lon ledak dosa. Ya. Tersinggung dia bahwa ya, tidak mau menerima itu, ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi tidak identik ya bahwa antara kasih sayang Allah itu dengan adanya cobaan dalam hidup itu, jangan bandingkan cobaan dalam hidup dengan seakan Allah tidak sayang sama kita. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 5 tahun ya, masuk 6 tahun, itu bahasa kita ini kan sudah masuk SD ya, sudah masuk SD, anak-anak masuk SD. Itu dibawa oleh ibunda beliau Aminah untuk menjenguk kuburan ayahanda beliau. Di mana? Ya, di Yathrib. Yathrib ya, karena dikabarkan bahwa ayahanda beliau meninggal dan wafat ketika pulang dari berdagang negeri Syam. Nah, lalu pertanyaannya, perjalanan ke negeri Syam itu kan ke Yathrib bagi seorang anak umur 6 tahun itu sulit loh, perjalanan jauh. Kenapa ibunda beliau membawa beliau ke sana? Kan nunggu dewasa dulu, besar dulu ya. Bahrayo ile ya, baru geme. Perjalanan kan jangan mau tahu atau dengan unta, perjalanan berhari-hari lagi ke sana. Ini menunjukkan bahwa ada hajat, bahwa Nabi menanyakan, Nabi Muhammad masa kecil beliau menanyakan ayahanda beliau, dan ibunda beliau ingin menampakkan ayahanda walaupun dalam kuburan. Ini ayahandamu, diperkenalkan ayahandanya ada walau dalam kuburan, kuburannya jauh lagi, berarti ada hajat untuk itu. Anak-anak umur 6 tahun kan dia banyak bertanya, mau melihat secara manusiawi, ingin tahu ayahandanya, melihat. Dibawa oleh ibunda beliau untuk menjenguk itu bersama dengan pembantu bernama Ummu Aiman ya, Ummu Aiman. Tapi apa yang terjadi ketika pulang beliau dari itu ya, sampai antara Mekah dengan Madinah, sebuah kampung bernama Abwa, ibunda beliau wafat. Wafat ibunda beliau bukan di rumah, tapi di kampung orang yang orang tidak kenal, di tengah jalan. Pergi melihat ayahanda, pulang ibunda beliau hilang, tidak ada, artinya bahwa wafat. Pertanyaannya, yang pah meninggal pajan ibunda Nabi. Kan waktu Nabi sudah besar. Maduk dayo kan? Bah Nabi rayo ile ya. Kemudian meninggal di tengah jalan lagi dalam masa perjalanannya itu. Masa yang sangat menyedihkan. Kita katakan menurut hemat kita, ini kan musibah lagi terjadi dengan beliau di saat-saat yang menurut kita bahwa sedang butuh-butuhnya beliau kepada ibunda tidak ada. Ibunda tidak ada. 6 tahun sangat butuh kepada ibunda. Saat kita mengenal dunia luar, saat kita diperkenalkan dengan dunia seperti apa, mulai banyak bertanya, mulai banyak ingin tahu masalah kehidupan. Mungkin kalau umur 2 tahun 3 tahun mentang ada teri-teri, tapi umur 6 tahun kita kenal semua orang. Tapi saat itu ibunda beliau tidak ada. Bayangkan. Kembali kepada pelajaran tadi bahwa jangan hubungkan, tidak ada identik antara kadang apa yang kita anggap musibah dalam hidup dengan kasih sayang Allah pada kita. Itu terjadi bahkan pada orang yang paling dikasihani Allah. Jadi jangan kita buruk sangka sama Allah kalau seandainya dalam kehidupan terjadi seperti itu dengan kita. Jangan goyang iman kita dalam hidup. Ya. Jangan goyang iman kita, apalagi kita sampai membandingkan dengan orang lain. Si fulan ini padahal tidak ibadahnya tidak sama dengan saya, tapi hidupnya enggak seperti saya. Saya ibadah tidak berbuat dosa besar, ya dosa-dosa adalah, tapi tidak seperti dia melakukan dosa besar. Tapi dia kok begini, saya begini. Jangan, ya. Nabi kita saja seperti itu, ya. Padahal orang yang
nomor satu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini para ulama menyimpulkan juga ketika ayahanda beliau dari awal memang tidak berjumpa dengan beliau, ibunda beliau juga dari awal, dari sejak umur 6 tahun masa beliau mulai belajar dunia luar juga diambil oleh Allah. Ini semakin memberi hikmah besar bagi kenabian beliau nantinya. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Muhammad itu ya pinter, cerdas, bahkan sampai membawa agama baru itu gara-gara ayah dan ibunya yang mengajarkannya. Ya. Maka katanya apabila dapat ada seorang remaja, dia pintar, cerdas, punya pikiran yang luar biasa, kita tanya ayahnya siapa, ibunya siapa, kibancara pernah menawai, kan? Kita kalau dapat anak muda seperti itu atau remaja taman SD macam kahayu, tanya mbak amak ngayah haji, ya, pun pernah, kibancara pernah. Nabi tidak ada itu. Justru ketika perlu kepada sosok orang tua di saat beliau butuhkan, itu tidak ada, hilang ayahanda dan ibunda beliau. Semakin memperkuat bahwa kenabian Nabi Muhammad bukan tidak ada pengaruh manusia walaupun orang tua sekalipun, kata para ulama. Ya. Lalu kemudian beliau diasuh oleh siapa? Oleh kakek beliau. Dari umur 7 sampai 8 tahun, 2 tahun diasuh oleh kakek beliau bernama Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ketika mengasuh beliau, posisi Abdul Muttalib itu orang yang paling terpandang di Mekah. Di Mekah Abdul Muttalib orang paling terpandang. Kenapa? Karena yang mengurus urusan Ka'bah itu Abdul Muttalib. Jadi si dua orang hanya pegang macam-macam, seandainya Abdul Muttalib hanya pegang apa? Itu adalah tanggung jawab beliau. Yang membersihkan Ka'bah, mengurus Ka'bah, bahkan sampai memberi air untuk orang yang pergi ke Ka'bah, pergi haji, itu adalah Abdul Muttalib. Jadi posisi beliau terpandang sekali. Tapi beliau ya mendapatkan cucu beliau ini yang tidak punya ayah dan ibunya lagi, beliau sangat sayang. Tapi hanya diasuh oleh beliau 2 tahun saja. Setelah itu Abdul Muttalib pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wafat lagi. Ya. Ini memberikan pelajaran kata para ulama apa? Abdul Muttalib beliau punya posisi bagus di masyarakat. Kalau seandainya Nabi Muhammad terdidik sampai remaja muda beliau bersama dengan kakek beliau, secara politis orang akan bilang ini Muhammad dididik sama kakeknya supaya nanti bisa berkuasa di Mekah meneruskan kakeknya. Cik kau petiap tu cowok kita bawa ya. Kau petiap tu cowok kita bawa dididik untuknya. Ya. Tapi cuma 2 tahun hidup tanpa dikaderkan bahasanya. Jadi enggak bisa dikatakan ini kader daripada kakek beliau supaya ingin berkuasa di Mekah buat ajaran macam-macam lah. Kita tahu bahkan di masyarakat kita ya, ada ormas-ormas, baik ormas keislaman kah atau ormas sifatnya sosial. Kadang ormas ini kan berkuasa di masyarakat itu ada pengaruh nanti bisa berkuasa secara politik juga, ya enggak? Ormas keagamaan, nyokong ke ormas keagamaan di sini misalnya, apa saja namanya lah, ya. Maka yang didukung oleh ormas ini nanti akan bisa berkuasa. Ada ide pikiran ormas ini, dengan ide itu diterima oleh orang secara politik juga bisa berkuasa. Nah, Nabi Muhammad tidak dididik oleh ayahanda, oleh kakek beliau yang memiliki pengaruh secara sosial yang kuat, politik juga kuat, tidak dididik lama, hanya 2, bukan hasil didikan kakek beliau itu. Setelah 8 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal kakek beliau, diasuh oleh paman beliau Abu Talib. Padahal paman beliau ini bukan satu orang. Ada Abu Talib, ada Hamzah, ada Abbas, ya, ada Abu Lahab lagi, ya. Dan pada saat itu Abu Lahab belum jadi Abu Lahab, ya. Saat itu belum lagi, masih Abu Gad kayaknya, ya. Kalau Abu Lahab, ya, masih sangat sayang kepada keponakan beliau ini, ya. Itu saudara kandung kita, saudara satu ayah lagi, ya. Ada Abbas, ada Hamzah.
Tapi pengasuhan jatuh ke Abu Talib. Kenapa? Padahal Abu Talib ini punya anak yang banyak. Abu Talib di antara semua paman Nabi, Abu Talib punya anak banyak, dan yang paling miskin dari semua, miskin secara harta ya, daripada semua paman beliau. Hana Abu Talib banyak anak tapi tidak punya banyak duit, uang. Rezeki ada ya, tapi ini uang ataupun harta. Sampai-sampai kita tahu bagaimana miskinnya Abu Talib setelah Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, beliau ambil Ali untuk beliau asuh demi meringankan beban paman beliau Abu Talib. Yang akhirnya Ali jadi menantu ketika sudah besar nantinya. Tapi diasuh oleh Nabi. Sayang karena apa kasihan? Nah, pertanyaannya adalah kenapa Abu Talib yang mengasuh Muhammad? Pakan apa yang kaya-kayanya ni cok anu kemun ron lepeng. Tanya menan. Ni ganyan lepeng anu kemun hana galon. Ya, gejuk bagi tanya yang kasihan. Tanya anu ro dulu. Kita akan mempermasalahkan begitu ya. Tapi Abu Talib loh yang mengasuh ya. Para ulama mengatakan bahwa pengasuhan itu bukan dengan harta tapi dengan kasih sayang, bahwa Abu Talib ini yang punya kedekatan batin dengan ayahanda Nabi Abdullah. Itu sangat dekat secara batin. Pikiran pi sabuh pikiran dua. Tawa-tawa tak dua masa udip. Jadi kedekatan inilah yang menjadikan perhatian lebih kepada Nabi, kepada Muhammad umur 8 tahun. Di sini kita tahu bahwa pengasuhan atau pendidikan pada anak bukan semata-mata bak kemampuan peng kan, tapi kemampuan memberikan kasih sayang. Siapa yang sanggup memberikan kasih sayang? Jadi orang tua jangan melulu ingin mengatakan bahwa memang kurang belanja, gara kurang belanja maka ji hana kasih sayang. Hana hubungan ini, ya. Kita walaupun tidak cukup harta kita, mungkin kesulitan secara finansial, tapi masalah kasih sayang dan perhatian lain lagi. Ya. Yang dibutuhkan oleh anak semasa masa pengasuhan, ini masa-masa umur SD, itu kasih sayang yang cukup dan perhatian yang cukup daripada orang tua. Itu sangat dibutuhkan. Dan kita tahu masa-masa anak kita itu umurnya SD dari TK ya sampai dia tamat SD, itu masa-masa keemasan. Masa-masa terbentuk psikologi dia, kejiwaan dia dan mentalitas yang baik. Kalau seandainya diasuh dengan baik oleh orang tua, dapat perhatian baik daripada orang tua, maka si anak ini secara mentalitasnya, kejiwaannya akan bertumbuh dengan baik. Ukendra akan mudah menjadi orang baik. Ya, tidak akan banyak problem dengan orang ketika dia hidup ke depan. Kenapa? Karena kebutuhan mentalitas dan perhatian orang tua di masa ini dia dapatkan dengan baik, dengan banyak. Ya, maka saya mengharapkan dan juga menasehatkan pada saya sendiri dan kita semua, sesibuk-sibuk apapun pekerjaan kita di luar, kalau kita punya anak masa-masa yang seperti itu, berikan perhatian yang berkualitas kepada dia. Ya, kalau hari ini disebutkan dengan apa? Ada quality time lah. Ada waktu-waktu berkualitas kita dengan anak kita. Karena hari ini ada orang tua bersama dengan anak, kadang anak tidak merasa kehadirannya karena orang cik tibuk gerau, anak tibuk gerau. Jadi tidak terhubung walaupun satu rumah, walaupun sama-sama di rumah, tapi enggak ada terhubung dia dengan anaknya. Ini sama juga seperti tidak ada orang tua. Jadi tidak bisa hari ini kita berpikir bahwa pokoknya lun nai rumah, anak pinai rumah kaji, tapi anak lam kama, ayah lam kama. Tidak, ini sama dengan kehilangan orang tua. Atau bahkan duduk bersama tapi tidak terhubung, tidak terkoneksi. Anak tidak ngomong dengan ayahnya, ayah tidak perhatian kepada anaknya. Nah, tidak boleh. Saya merasa miris sekali ketika melihat orang tua pergi makan bersama. Alhamdulillah ya, kita ada perhatian mengajak anak kita, keluarga kita makan bersama dari waktu ke waktu untuk sama-sama menjalin hubungan baik antara kita dengan keluarga ya. Tapi musibah yang terjadi masing-masing maafi buat apa?
Jadi mak pergi gaduh ke minta Shopee kan, kalau Shopee pun yang baru long ya. Kemudian di anak mate gaduh dengan game, di ayah kan tengah WA baca grup kena grup gede gaduh grup kan. Ya. Grup ya. Habis grup mandumnya baca bandum dengan tulis yang baru yang baca. Jadi adakah mereka terhubung padahal itu waktu sedang kita bersama? Itu miris sekali. Rumah sayang dah keluarganya, sahabat. Anak-anak itu pun mana kerjaan habis peng menteng dua orang tapi anak tidak merasa orang tuanya ada di situ. Salah. Ketika kita punya waktu sedikit sibuk di luar, ketika bersama dengan anak berikan wujud perhatian kita, kebersamaan dengan dia. Itu yang paling penting sekali. Anak merasa kita bersama, apalagi anak perempuan. Anak perempuan itu paling banyak harus didengarkan oleh ayahnya. Ya, anak perempuan ya. Harus banyak didengar oleh ayahnya dan dia keluh kesahnya banyak diperhatikan oleh sosok ayah. Sosok ibu biasa, tapi ini sosok ayah. Anak perempuan. Karena dalam penelitian ya, anak perempuan saya banyak membaca masalah isu-isu sosial dan psikologi juga. Saya mempertanyakan kenapa anak-anak perempuan misalkan yang masih gadis-gadis, masih remaja dengan mudah dia pacaran. Yang kita tahu bahwa bagi seorang anak perempuan itu sangat sensitif sekali. Dengan mudah dia pergi pacaran dengan nauzubillah dengan agam bangai demi luar ya. Ngon ji sapo sikula. Kenapa begitu mudah dia memberikan dirinya kepada agam-agam bangainya? Tapi agam bangai si bangai agamnya punya cara penitim teman ya. Ya, remaja. Kok mau dia? Secara psikologi anak, mudah-mudahan Allah jaga anak kita semua ya. Secara psikologi, anak perempuan yang dia tidak mendapatkan pemenuhan mentalnya dan kejiwaannya, perhatian baik dari sosok ayahnya di rumah, maka dia akan mencari sosok laki-laki lain yang memberikan perhatian kepadanya. Maka pada saat dia mendapatkan sosok laki-laki di luar sana, siapa saja, yang memberikan perhatian yang lebih daripada ayahnya, atau sedikit mendapatkan perhatian yang tidak didapatkan dari ayahnya di rumah, dengan mudah dia akan jatuh hati. Ijo draw ya ju. Kadang dia dapatkan ini adalah dari teman kelasnya. Saboh gelah ngaji. Saboh sekolah. Maka jika lempet dua, kato dua. Ketika dia dengan mudah memberikan hati, ya sudah. Ka kenle anu tengkunyan. Ka je ke atrasi sigamnya, hai dengar li ayah kai dengarnya. Tapi sebaliknya, kalau dia mendapatkan dari ayahnya sosok yang baik dari ayahnya, perhatian baik dari ayahnya sejak dari awal, maka dia akan mendambakan laki-laki yang seperti ayahnya, dan ayahnya menjadi pedoman hidupnya. Bahkan nanti kalau dia cari jodoh ketika dia sudah dewasa, dia akan cari sosok laki-laki yang mirip dengan karakter ayahnya. Jadi dia akan tertarik hati dengan yang mirip dengan ayahnya. Dengan ayahnya. Kenapa? Ayahnya memenuhi kejiwaannya sejak dari awal perhatian. Nah, ini dia. Jadi memang mempertanyakan apakah anda dim cewek bahasa Aceh le nedepe anda inangnya hana perhatian enggak dari urunsi agama ya wai. Macam-macam. Itu secara ilmiahnya begitu. Nah, maka sangat penting loh. Apalagi masa-masa zaman sekarang ini, pada saat dengan mudah dia terhubung dengan dunia luar ya. Jadi pendidikan itu adalah perhatian dan kasih sayang, bukan cuma making money, pegat peng, minta peng, kasai kana peng kan ni kabeh cerita. Tanya agam kadang dah fikir mana saya le dah puo peng, le dah puo dah beuh, kabeh cerita. Perhatian, kasih sayang lebih besar dibutuhkan oleh keluarga kita di rumah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa dengan Abu Thalib, mulailah beliau belajar berdikari membantu paman beliau. Apa yang beliau bantu? Beliau mulai ra'al ghanam, yaitu beternak ataupun menjadi pengembala kambing. Dan Nabi katakan sendiri, kuntu ar'a ghanaman ala qararid min ahli Makkah. Aku mengembala kambing dengan mendapatkan upah daripada ahli Mekah. Dapatkan upah daripada ahli Mekah. Nah, sambil membantu paman beliau yang memang secara finansial sangat sulit. Nah,
Dan ternyata faktanya kita dapatkan dalam hadis yang lain bahwa tidak ada nabi-nabi diutus terdahulu illa ra'a ghanam, kata Nabi. Pasti mereka juga mengembala kambing. Ternyata mengembala kambing itu bukan karena hana bolain. Ternyata itu pendidikan awal calon nabi. Ya, calon-calon nabi bukan Nabi Muhammad saja. Nabi-nabi yang dulunya diutus oleh Allah, mereka itu mengembala kambing. Jadi mengembala kambing itu adalah tarbiyah kader, kasarnya bukan kader ya. Tarbiyah calon para nabi-nabi. Kata para ulama sejarah mengatakan, ibrah hikmah di belakang itu, pendidikan yang didapatkan di situ apa? Mengembala kambing emangnya dapat apa? Bukan cuma masalah upah, tapi pendidikan yang itu yang luar biasa. Apa? Tanggung jawab. Pendidikan tanggung jawab. Mana lebih mudah tanggung jawab yang punya akai dengan hana akai? Yang gujuk wiuruh gerona. Yang nakai mangat netung atau yang hana akai? Toh nanti uruh. Nak pertimbang yang hana akai atau yang nakai? Punya kadang-kadang yang nakai sen kiri belok kanan kau nah. Ya, tapi punya kameng gimana? Wi aja, kanan kiri dia. Ya. Punya apalagi sudah terlatih kan? Tak pegang dengan tongkat sebelah kanan, ija wi tajarana, ija uno nya. Hana punya nakai kadang wan sen kiri belok kanan kayaknya. Tapi itu semua dididik sedari awal, dari sejak kecil tanggung jawab dulu yang tidak punya akal. Lalu setelah itu nanti ketika dewasa menjadi nabi yang tanggung jawab terhadap yang punya akal. Ya. Ini semua kata para ulama tarbiyah, ini kalau kita tahu ini tarbiyah kenabian, maka anak-anak kalau ingin nantinya mampu sukses dalam kehidupan sosialnya, anak-anak ini harus dididik sedari awal mendapat ada tanggung jawab dalam hidupnya. Sejak masa SD berikan tanggung jawab sesuai dengan porsinya. Jadi kalau ada orang tua bilang bahwa nyona orang Aceh pegah apa? Orang Aceh pegah. Han depo ino pernah orang pegah pehana ya. Saya sudah merasakan betapa sulitnya masa dulu. Saya tidak mau anak saya sekarang merasakan kesulitan itu. Jadi gujuk yang mangat-mangat mendung kana ke. Ya, hana juk tanggung jawab siapa leh. Ini tidak tepat. Kalau ada orang tua berpikiran seperti itu, tidak tepat secara ilmu tarbiyahnya. Bahwa si anak ini mesti kita berikan tanggung jawab ya, sesuai dengan porsi masa hidupnya. Tetap ada beban tanggung jawab yang kita berikan kepadanya, bukan menunjukkan bahwa kita tidak kasih sayang padanya, bukan. Karena dia akan melatih bertanggung jawab terhadap itu mulai dari sejak awal. Maka disinilah mulai dia tanggung jawab terhadap tempat tidurnya, mengurus tentang bajunya mungkin, mengurus tentang urusannya, merapikan apa yang dia miliki di rumah semua. Itu tanggung jawab dia terhadap dirinya sebelum tanggung jawab terhadap orang lain. Ini sangat kita butuhkan dalam dunia pendidikan. Maka tidak adanya kemandirian anak-anak kita sekarang itu karena kita tidak mendidik tanggung jawab sedari dini kepada anak-anak kita. Kurang tajuk tanggung jawab. Karena namanya sekarang berdikari kah mandiri itu mulai tanggung jawab terhadap dirinya sih. Ngurus urusan kecil-kecil. Urusan geroi, silok putuh geroi diuruh geroi, kemudian baju putuh diuruh geroi, itu paling bagus. Makanya saya kurang sepaham atau merasa kurang cocok kalau anak-anak semuanya diurus. Hana tajuk bahana yang diurus kerawai. Ini hana sesuai, hana cocok. Ya, saudara yang dimuliakan Allah. Mesti ada tanggung jawab seperti itu diberikan kepada anak-anak kita. Ya, dia belajar dalam kehidupannya. Lalu ketika setelah dengan Abu Talib belajar, beliau mengembala kambing. Dan Abu Talib umur 12 tahun, Muhammad pada masa itu sudah diajak untuk pergi ke luar negeri untuk berdagang ke negeri Syam. Berdagang ke negeri Syam. Abu Talib bawa Nabi Muhammad itu untuk berdagang ke negeri Syam. Pertanyaannya,
Abu Talib memangnya padudra anak ke pakai Muhammad yang kecok. Beliau punya banyak anak, tapi kenapa yang dibawa Muhammad? Kenapa? Nah, kita tahu kalau perjalanan jauh kita akan selektif memilih orang, ya kan begitu, menjadi kawan yang kita pilih mesti mandiri lah, kemudian bisa bantu kita lagi. Kan kawan yang tanyo pilih tanyo payah tauruh je dalam perjalanan. Hanya kengan ke mana? Kada pakat perjalanan jauh, dalam perjalanan lebih le tanyo fikir gini daripada ji fikir kena. Ya berarti hanya kengan. Ya. Abu Talib memilih Muhammad pada masa itu mesti karena memang kemandiriannya. Muhammad yang sudah sangat mandiri, bertanggung jawab, dan bahkan bukan ngurus diri sendiri saja, sudah mampu membantu Abu Talib. Dalam hari-hari beliau melihat Muhammad ini sangat punya inisiatif, suka membantu, sehingga meringankan beban beliau. Maka dalam perjalanan jauh ke negeri Syam berdagang, beliau bawa Muhammad, bukan yang lain. Disinilah kita tahu mulai beliau umur taman SD, bahasa kita 12 tahun, kan taman SD ya, 12 tahun sudah belajar ekspor impor ke luar negeri lagi dibawa. Pada saat anak kitanya mau meluk semawai macam hana itu ho tempat lohonya. Yang kau tamat SD luk semawai macam hana itu pak arah wiu nunyo ho tembuh kampung hai depu lo. Golom damai luar. Ya. Perlu loh kita ajarkan pada anak-anak kita, ya, dia menguasai daerah yang dia tahu, ini apa daerah ini apa, kampung ini apa, bagus itu. Ya, sigolom damai luar yang roh, ya, kampung roi teh, begitu kampung roi. Bagaimana adat istiadat budaya kampungnya dia tahu, sambil dia belajar apa yang memang ada pada diri kita. Nah, jadi Nabi Muhammad mulai belajar ilmu berdagang setelah kemandirian beliau dapatkan. Yang akhirnya nanti, ya, ilmu berdagang Nabi Muhammad ini terus berkembang dalam kehidupan beliau, terus beliau menekuninya sampai akhirnya terdengar Muhammad ini kepada seorang saudagar kaya raya, ya, yang punya company yang terkenal di Mekah, yaitu siapa? Khadijah. Khadijah mengenal Muhammad kan melalui lain, tapi melalui mendengarkan amanahnya Muhammad dalam perdagangan. Ya. Khadijah, ya, ketika mengetahui Muhammad yang seperti itu, mesti bak Khadijah siro saudagar kaya raya, kan berarti Nabi Muhammad siga gejak berdagang lenya hanang membuat le, kerana hanakan didepalah oleh huruf. Mesti beliau menekuni perdagangan itu sampai dikenal beliau sangat piawi dalam berdagang. Kaibang. Nah, baik ya. Tinggal 1 menit lagi. Ya, ada pertanyaan kena tanya secret sabo dua. Kaibang. Ya, baik. Insyaallah kita lanjut setelah subuh nanti ya. Kita lanjutkan, kita bahas tentang ibrah-ibrah daripada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah hakikat perjalanan ataupun Maulid Nabi adalah kita belajar tentang kisah Nabi supaya jadi ibrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah kalau ada pertanyaan disimpan, besok subuh kita lanjutkan, kita diskusi lebih panjang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.